Publik tentu masih ingat tentang permasalahan antara Rezky Aditya dan Wenny Aryani. Ujung pangkal dari permasalahan ini adalah Wenny yang menuntut pengakuan Rezky tentang status anaknya. Pengadilan Tinggi Banten sendiri sudah memutuskan bahwa KK adalah anak Wenny, yang juga adalah anak biologis dari Rezky Aditya. Meski sampai saat ini kedua belah pihak, baik dari pihak Rezky Aditya maupun dari pihak Wenny Aryani, belum menerima salinan keputusan tersebut. Yang menghebohkan adalah belakangan sempat beredar kabar yang menyatakan bahwa hasil tes DNA sudah keluar dan menyatakan bahwa ternyata KK bukanlah anak biologis dari Rezky Aditya. Tak lama setelah kabar tentang hasil tes DNA itu beredar luas, Wenny lewat kuasa hukumnya Ferry Azwan langsung membantah berita itu. Ia membeberkan soal kabar kalah gugatan itu adalah hoax. Pasalnya, Wenny justru masih menunggu kelanjutan kasusnya, sekaligus menanti apakah Rezky akan berencana maju ke tingkat kasasi dan kejelasan tentang tes DNA yang tak kunjung ada kabar beritanya. Mengenai berita yang beredar itu 1-2 hari ini ya, kemarin sama hari ini, itu bisa saya pastikan tuh beritanya nggak benar, itu bohong itu. Karena bagaimana bisa berita itu mengatakan bukan anak biologisnya tergugat, sementara kita tes DNA aja belum. Di samping itu juga putusan resmi juga kita belum terima. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kayak di berita media itu mengatakan sudah resmi bahwa Rezky Aditya bukan ayah biologis dari anaknya Bu Wenny, itu enggak, itu bohong itu. Sampai kalau misalnya Rezky Aditya tidak membantah putusan ini, dia harus membuktikan sebaliknya. Dalam arti apa? Ya dia harus membuktikan dengan tes DNA. Gitu. Nah sementara tes DNA ini belum kita jalani. Jadi kan nggak mungkin kalau sudah ada berita yang mengatakan bahwa Rezky Aditya bukan ayah biologis itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kita belum melakukan tes DNA. Berbagai macam faktor kenapa berita ini muncul lagi. Mungkin juga di sini ada unsur yang disengaja untuk menaikkan berita ini lagi. Atau juga mungkin juga ini berita memang sengaja naik karena ada pesanan. Atau juga berita ini naik memang mungkin itulah cara media itu mencari follower atau mencari uang, ya mungkin caranya seperti itu. Tapi yang pasti saya tidak mau meladeni hal-hal kayak gini karena nggak ada guna. Dia sudah tahu. Tanggapannya sih ya biasa aja, karena dia tahu memang ini berita bohong gitu. Karena tadi pagi dia kabarin saya, dia bilang, Mas Ferry ini bagaimana, ada berita seperti ini kan nggak benar. Oh ya itu memang nggak benar, biarin saja. Nah makanya siang tadi itu kalau nggak salah Bu Wenny itu memberi klarifikasi di Instagram media sendiri kan gitu, bahwa mengatakan berita ini tidak benar. Kalau untuk DNA sih dari awal kita memang sudah mengajukan DNA itu dari sebelum gugatan ini masuk. Kita memang sudah meminta untuk tes DNA gitu. Dari sebelum perkara saya daftarkan di pengadilan negeri, saya sudah minta tes DNA. Sebelum gugatan masuk, saya sudah minta dilakukan tes DNA. Pada saat mediasi di pengadilan negeri juga saya minta untuk dilakukan tes DNA. Pada saat persidangan pun kita juga sudah berkali-kali minta untuk dilakukan tes DNA. Tapi kan permohonan kita itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, pada saat putusan pengadilan negeri di situ dikatakan bahwa gugatan kita ditolak karena kurangnya bukti. Nah, sementara dari pihak kita berpikir, bagaimana kita bisa membuktikan kalau tes DNA ini hanya sepihak. Tes DNA itu kan harus kedua belah pihak. Dari pihak saya kan sudah bersedia untuk tes DNA. Berarti dari pihak tergugat juga harus mau melakukan tes DNA apabila gugatan kita ini tidak sesuai dengan faktanya. Nah, tapi kan tidak terjadi itu di pengadilan negeri. Nah, makanya gugatan kita ditolak karena kurangnya bukti. Alasannya seperti itu, salah satu alasannya seperti itu. Karena putusan pengadilan negeri menolak gugatan kita, makanya saya banding. Saya banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi itu alhamdulillah berbalik putusannya, bahwa
di pengadilan tinggi itu menyatakan bahwa Reski Aditya adalah ayah biologis dari anak tersebut. Sampai Reski Aditya membuktikan sebaliknya. Kalau untuk jawabannya apakah Reski mau melakukan tes DNA kan sudah jelas. Terakhir mereka melakukan preskon itu kan Reski sendiri mengatakan dia bersedia untuk melakukan tes DNA gitu. Dan kuasa hukumnya juga di preskon itu juga berbicara bahwa mereka akan menghubungi pihak kita sebagai penggugat, tapi sampai sekarang belum ada yang menghubungi. Jadi begini, kalau secara langsung ke saya belum ada. Tapi minggu lalu Bu Weni memberitahu ke saya bahwa kuasa hukumnya Reski bertemu dengan temannya Bu Weni. Nah, di situ kuasa hukumnya bertanya kapan mau dilakukan tes DNA. Nah, di situ saya bilang sama Bu Weni, Bu, selama ucapan itu tidak langsung ke saya atau ke Ibu, untuk sementara ini kita anggap ucapan itu tidak ada dulu. Karena apa? Karena sudah ada kejadian bahasa kita itu dipelintir, dibelokkan. Jadi saya nggak mau, saya bilang sama Bu ini, Bu, jangan sampai kejadian lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi kita harus menunggu dari pihak kuasa hukumnya Reski langsung menghubungi saya atau menghubungi Bu Weni. Baru kita bisa tanggapi permasalahan itu. Pihak Pengadilan Tinggi Banten saat dimintai keterangan oleh awak media menyatakan bahwa keputusan yang ada sekarang sudah berkekuatan hukum tetap selama Reski Aditya tidak melakukan upaya hukum lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga apapun keadaannya, pengadilan tetap menyatakan kalau Reski adalah ayah biologis dari Keke. Lantas, seperti apakah penjelasan dari pihak Pengadilan Tinggi Banten tentang masalah ini? Pertama, menerima gugatan penggugat sekarang si pembanding itu Weni ya untuk sebahagian. Kedua, menyatakan tergugat atau terbanding ya dalam hal ini si Aditya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Baru ketiga, menyatakan seorang anak bernama Naira Kaimita tadi yang lahir di Jakarta ya 3 Maret 2013 itu ya itu merupakan anak biologis dari tergugat terbanding selama selama ia si terbanding itu tidak dapat membuktikan selebihnya. Nah, jika itu kita artikan, ya, berarti sekalipun disebutkan dalam putusan ini si tergugat atau terbanding dalam hal ini Aditya itu disebutkan bahwa dia adalah ya anak itu adalah hubungan biologis antara si terbanding dengan si pembanding, ada catatannya, dia harus membuktikan, Aditya itu harus bisa membuktikan bahwa itu bukan anaknya. Kalau dia ternyata itu dapat dibuktikan si Naira itu, TKI itu adalah hubungan biologis melalui DNA, maka itu anaknya. Belum ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sekiranya ada upaya hukum kasasi, berarti perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Masih harus diperiksa kebenarannya oleh Mahkamah Agung. Namun putusan ini tetap dianggap benar terkecuali dianulir atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Istilahnya res judicata pro habitati habitur. Nah, kalau nanti putusan Mahkamah Agung tatkala mereka
dalam hal ini pihak-pihak yang merasa belum menerima perkara ini, putusan ini kasasi, ternyata apakah itu ditolak atau dikabulkan putusan kami Pengadilan Tinggi Banten, berarti itulah yang dipakai. Tapi apabila sampai tenggang waktu yang sudah ditentukan 14 hari sejak diterima oleh para pihak putusan banding dari Pengadilan Tinggi Banten, ya sudah diterima nih isi berita acara 14 hari, ternyata tidak melakukan upaya hukum kasasi, maka perkara ini sudah menjadi status inkrah van Gewisde, mempunyai kekuatan hukum yang tetap.